sejahtera Bapak dan Ibu semua. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Lydia Marinda Sinaga, guru di SMA Negeri 16 Medan. Kali ini saya akan berbagi tentang praktik baik yang pernah saya lakukan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMA Negeri 16 Medan dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan topiknya budidaya hidroponik di lingkungan Sekolah SMA Negeri 16 Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ratap Triloka yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di depan sebagai teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberikan dukungan, merupakan gambaran bagaimana kita guru sebagai pendidik yang mengarahkan anak didik kita kepada tujuan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat. Tantangan dalam proyek ini adalah, pertama, bagaimana agar tujuan proyek dapat dicapai, yaitu 3 dimensi profil pelajar Pancasila, kemandirian, kreatif dan inovatif, serta gotong royong, menjadi kompetensi yang ada pada diri murid selama dan setelah proyek dilaksanakan. Kedua, bagaimana setiap guru yang terlibat proyek memiliki paradigma yang benar mengenai tujuan dan pelaksanaan proyek bagi murid. Bagaimana guru-guru dapat berkolaborasi, mempersiapkan langkah demi langkah, mempersiapkan modul yang akan dipakai dalam proyek, serta menjadi fasilitator dalam proses belajar murid. Yang ketiga, bagaimana murid dapat mengerjakan proyeknya dengan menerapkan pembelajaran yang bermakna, sehingga terbentuk motivasi intrinsik di dalam proses belajarnya. Maka berikutnya adalah pelaksanaan proyek. Proses belajar murid dalam proyek dibagi atas 3 bagian. Belajar melalui bahan belajar dalam bentuk video, artikel, dan modul yang memuat hal tersebut, disertai dengan rubrik asesmen, belajar dari ahli hidroponik, dan belajar melalui praktek secara langsung dengan kelompoknya masing-masing. Dibaca slide-nya yang kemarin ya. Jadi dia bawahnya lele, di atasnya tanamannya cuma satu itu kalau digambar, cuma kangkung doang. Kangkung belum bisa untuk tanaman sebenarnya. Tapi Pengembangan pertanian dengan hidroponik, yaitu sistem bertanam dengan menggunakan media air, selain mengembangkan kemampuan murid dalam membuat pertanian kreatif yang hemat lahan, juga diharapkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat setempat di sekitar sekolah sebagai pemenuhan pangan keluarga dan sumber tambahan bagi pendapatan. Dalam proses ini, ada bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Yang pertama, bibit tanaman, media tanam atau rock wool, wadah pendewasaan tanaman, bergantung pada teknik yang dipakai oleh murid, EBI mix sebagai nutrisi tanaman, pH meter, dan TDS meter. Agar kegiatan ini dapat berjalan, maka semua pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah, bagian kurikulum, guru-guru yang terlibat dengan proyek kedua, wali kelas, murid, petugas kebersihan sekolah, orang tua murid, bahkan seluruh warga sekolah perlu ditingkatkan partisipasinya. Sebagai hasil akhir dari proyek ini, murid belajar bermakna. Mereka dapat melakukan pengembangan tanaman hidroponik. Ada hasil yang mereka peroleh. Untuk siap menghadapi kehidupan dengan proyek ini, Bapak. Hasil juga dapat dipresentasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Respon orang tua sangat positif, murid juga merasa puas karena memiliki kesempatan untuk melihat bahwa upaya yang dikerjakannya memperoleh apresiasi dari para undangan dan warga sekolah. Selain itu, murid juga memahami makna kegagalan sebagai cara untuk mempelajari bagaimana mengubahnya menjadi keberhasilan. Karena ketika tanaman hidroponiknya bermasalah, mereka justru memikirkan penyebab dan mencari solusinya. Yang terpenting, baik murid maupun guru yang terlibat memahami
bahwa kunci keberhasilan proyek ini sesungguhnya adalah kolaborasi yang baik dan ketulusan untuk belajar. Oleh karena itu, di bagian penutup dari proyek, kegiatan refleksi merupakan kegiatan yang teramat penting untuk dilakukan. Tanggapannya, Bu? Proyek yang kedua ini tuh seru sih, soalnya kami bisa tahu bagaimana cara menanam hidroponik, menjaganya, itu juga kita panen terus berhasil. Proyek hidroponik ini membuat anak-anak itu semakin bertanggung jawab, kreativitasnya itu semakin bertambah. Banyak manfaat yang didapatkan selama mengikuti proyek. Itu saya bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang terlibat di dalam proyek kedua ini. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan kami lakukan. Semoga apa yang kami bagikan di sini bermanfaat bagi kita semua. Mari bersama kita wujudkan merdeka belajar. Salam dan bahagia.